yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhai beliau, Allah ridhai kita semuanya. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat barokah, Allah jadikan ilmu kita manfaat barokah zahir batin sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ahli baitihi wat tabi'ina was salihin. Cinta kepada Allah wajib, cinta kepada Rasulullah wajib. Cinta kepada para sahabat gak kalah wajibnya. Cinta kepada ahli bait, anak cucu keluarga Rasulullah SAW juga merupakan salah satu faktor bagaimana kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah di zaman Rasulullah SAW ada satu di antara sahabat yang kalau baca surat pendek setelah Fatihah itu selalu baca surat Al-Baqarah. Yang tentu sama-sama kita tahu bahwa surat tersebut adalah surat yang merupakan kabar dari Allah akan nas Al-Quran bahwa Abu Lahab abadi selamanya berada dalam neraka. Karena Rasulullah SAW heran, orang ini kalau setelah baca Fatihah kok selalu baca Tabbat Yadah, kayak ada surat yang lain aja. Akhirnya orang itu tegur oleh Rasulullah SAW. Apakah tak ada dalam ayat atau dalam surat yang lain dalam Al-Quran surat selain Abu Lahab, surat selain Al-Lahab? Itu adalah tanda bahwa bagaimanapun juga Abu Lahab adalah paman Rasulullah SAW. Ya, Allah menghendaki Abu Lahab kafir, Abu Lahab musuh, Abu Lahab masuk ke neraka. Tapi bagaimanapun juga Nabi SAW nggak senang kalau ada orang yang menjadikan Abu Lahab sebagai bahan untuk menghinakan Rasulullah SAW. Ketika salah satu putri Abu Lahab masuk ke dalam Islam, maka ada beberapa perempuan yang hidup di zaman itu yang ngenyek putri Abu Lahab itu dengan sebutan Binta Abi Lahab. Diiling-iling, ini putrinya Abu Lahab yang kafir, yang musuh, yang abadi dalam neraka. Sampai akhirnya karena misanan sama Rasulullah berarti kan, misanan sama Rasulullah ini ponakannya Abu Lahab. Karena misanan ini putrinya Abu Lahab madun kepada Rasulullah SAW. Maka dalam sebuah kesempatan Rasulullah khutbah, ma balu rijalin yu'dunani fi garabati. Apa perlunya sih orang-orang ini membuat aku sedih, membuat aku sakit hati tentang keluargaku. Ala man adani faqad wa man ada garabati faqad adani wa man adani faqad adallah. Ketahuilah, kata Nabi dalam khutbahnya, barang siapa yang membuat aku sedih karena urusan kerabatku, maka ketahuilah kamu telah membuat sedih Allah, sebagaimana kalian telah membuat kerabatku, yaitu misananku ini kecewa sama kalian, maka aku kecewa. Kalau sudah aku kecewa, maka Allah pun juga kecewa. Jangan membuat sakit hati kerabat Rasulullah SAW. Abu Lahab saja masih dieman oleh Rasulullah. Bukan tanda Rasulullah kali itu Abu Lahab kafir, enggak. Tapi bagaimanapun juga dia adalah paman Rasulullah. Jangan jadikan Abu Lahab ini sebagai bahan hinaan, bahan ejekan, bahan cemoohan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi untuk anak cucu keturunan Rasulullah yang beriman, yang bukan hanya nasab mereka sambung kepada Rasulullah, tapi juga cinta, berusaha sedemikian rupa untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang itu kalau cinta kepada ahli bait itu menjadikan dirinya meroket, namanya melambung tinggi. Barang siapa yang cinta kepada anak cucu keturunan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW akan jatuh cinta kepada dia. Pernah diceritakan di Probolinggo itu satu kiai namanya Kiai Hasan Genggong, ulama terdahulu. Kiai Hasan Genggong ini karena begitu cintanya kepada ahli bait, bisa mencium bau ahli bait. Pernah sekali waktu beliau kedatangan tamu rombongan, beliau langsung berdiri karena menyambut
anak cucu Rasulullah SAW berdiri sebagai tanda hormat, tanda cinta. Tamu satu-satu masuk, ini buka, ini buka, ini buka. Yang ditunggu-tunggu ada tidak? Sosok manusia yang menyebabkan beliau berdiri, nggak ada. Kok aneh ya? Aku mencium bau darah Rasulullah SAW. Aku mencium bau keringat Rasulullah SAW. Aku mencium buah hati Rasulullah SAW, keturunan Rasulullah SAW. Tapi ini bukan. Ditanya, rombongan dari mana? Dari sini. Ya. Ada habaibnya? Enggak ada ya. Nggak mungkin. Pasti ada. Berapa orang rombongannya? Bisa 9 ya, gitu. Pas 9. Sama-sama ke sini, sama sopir ya. Nah, ditaruh di mana mobilnya? Taruh sana ya, barang. Ternyata sopirnya saya. Nah, betul kan? Nggak mungkin salah. Penciuman anak kalau sudah tahu ada darah daging Rasulullah SAW, maka aku tahu. Ternyata sopirnya adalah anak cucu Rasulullah SAW. Sampai segitunya. Juga dulu ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abbad. Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abbad ini termasuk salah satu gurunya Syekh Abdurrahman As-Sigaf, kakek kami. Itu Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abbad karena punya murid sayyid, apalagi sekelas Al-Habib Syekh Abdurrahman As-Sigaf, itu kalau sudah mau datang disambut, keluar dari rumahnya, keluar ke perbatasan kota untuk menyambut kedatangan muridnya sendiri, tapi dari kalangan habaib. Syekh Abdurrahman As-Sigaf, ulama ternama ratusan tahun yang lalu. Nah, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abbad ini karena begitu mahabbahnya, begitu cintanya kepada ahli bait, anak cucu Rasulullah SAW, sampai beliau itu juga sama, punya penciuman yang tajam terhadap darah daging Rasulullah. Beliau tinggal di satu kota di Hadramaut namanya kota Syibam. Kalau tadi kiasan gendong, nunggu masuk pondoknya baru tercium. Nah, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abbad ketika ada satu sayyid masuk ke dalam kota Syibam, beliau tahu, ada satu sayyid masuk ke dalam kota Syibam. Akhirnya murid-muridnya penasaran. Orang-orang yang biasa khidmat sama beliau, ngawuloh sama beliau, penasaran. Coba sih, tak cari betul gak ada tamu dari luar kota, tapi sayyid yang masuk kota Syibam barusan. Cek, ternyata benar ada. Ternyata benar ada. Ini disebut dalam kitab. Kejadian-kejadian seperti ini didokumentasikan oleh para ulama. Karena itu gak bisa terpisahkan, tidak bisa terpisahkan cinta kepada Allah dengan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah dengan cinta kepada ahli bait. Maka beruntunglah cinta kepada ahli bait itu gak butuh hadis yang sahih, walaupun ada hadis yang sahih. Cinta kepada keluarga Nabi Habaib itu tidak butuh kepada hadis yang sahih, walaupun ada hadis yang sahih. Seperti yang saya sudah pernah utarakan beberapa pertemuan yang lalu. Tapi cinta kepada ahli bait butuh hadis, butuh hati yang sahih, butuh hati yang bersih. Ada hadis yang sahih, tapi kalau hatinya kotor nggak terima. Ada hadis yang sahih, tapi hatinya khusuk, hatinya iri, hatinya dengki, nggak terima. Sama seperti orang yang mampu untuk melihat, tapi dia memejamkan mata. Dia tidak memanfaatkan matanya sesuai dengan pemanfaatannya. Hatinya juga begitu, tidak dia gunakan, tidak dia manfaatkan untuk seharusnya. Cinta kepada ahli bait tidak butuh kepada hadis yang sahih, tapi butuh kepada hati yang sahih, hati yang bersih, hati yang benar. Kita bisa cinta sama Gus kan? Kita punya kiai guru kita, pasti kita hormat sama Gusnya. Kenapa? Ya, putranya kiai, ini putranya guru. Putranya guru adalah guru. Punya ilmu, nggak punya ilmu, putranya guru, hormat kita. Murni kita hormat sama Gus. Kenapa? Karena dia punya darah sambung kepada guru saya, kiai saya. Lalu bagaimana dengan orang yang punya darah sambung dengan darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena cinta kepada ahli bait, bukan ahli bait yang beruntung. Cinta kepada ahli bait itu sama seperti kalau cinta sama Rasulullah. Bukan Rasulullah yang untung, bukan ahli bait yang untung. Dibenci pun tidak kurang kemuliaan Rasulullah. Sama seperti Rasulullah. Dibenci Rasulullah tidak kurang kemuliaan Rasulullah. Dibenci ahli bait tidak kurang kemuliaan ahli bait.
Allah yang akan derajatnya mereka. Dibuat karikaturnya Nabi Muhammad terus berkurang kemuliaan Muhammad? Tidak sama sekali. Dibenci ahli bait tambah banyak yang cinta kepada ahli bait. Dibenci habaib, dimusuh habaib tambah banyak yang kagum, tambah banyak yang penasaran, tambah banyak yang mempelajari sejarah datuk-datuk mereka, kakek nenek moyang mereka, dan pada akhirnya jatuh cinta kepada mereka. Itu sudah kehendak dari Allah. Nggak ada yang bisa melawan daripada kehendaknya Allah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita yang untung. Kalau kita cinta kepada ahli bait, kita yang untung. Kalau kita biasa baca Hadrah Basaudan setiap hari Selasa biasanya. Itu pengarangnya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Itu karena begitu dalamnya cinta kepada keluarga Nabi Habaib, itu sampai disebut Salmannya umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan punya sahabat namanya Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi dimuliakan oleh Allah dengan hadisnya mengatakan apa? Salman minna. Salman ini adalah golongan daripada kami ahli bait. Walaupun bukan ahli bait, bahkan bukan orang Arab Salman ini. Orang Persia. Orang Persia. Tapi karena begitu mulianya sahabat Salman, maka Rasulullah memposisikan kemuliaan Salman seperti seolah-olah sama dengan ahli bait. Abdullah bin Ahmad Basaudan itu juga begitu, karena begitu cintanya kepada ahli bait sampai disebut oleh para ulama saat itu, ini Salmannya kita. Ini Salmannya kita. Sekali waktu beliau ziarah ke Madinah. Makam Rasulullah SAW. Di situ ada satu orang yang cinta kepada ahli bait. Ketika sedang iktikaf di Masjid Nabawi, sudah menjadi kebiasaan dia kalau ada orang ahli bait satu daripada sayyid keturunan Rasulullah masuk ke Masjid Nabawi, dia yang susah berdiri berusaha berdiri. Dia ada kurangnya dalam kesempurnaan fisik. Tapi dia kalau sudah datang keturunan Rasulullah, dia memaksakan diri untuk berdiri. Minta tolong untuk berbohong, dibawa ke tongkatnya, kemudian diberdiri, ditegakkan gitu. Sekali waktu ada orang masuk, dia berdiri, dicegah. Kamu ahli bait ya? Bukan. Loh, siapa kamu? Saya Abdullah bin Ahmad Basaudan. Ternyata, loh, kok bisa ya? Saya mencium darah Rasulullah di diri kamu, kok bisa ya? Nih, orang cinta kepada ahli bait, bukan ahli bait yang beruntung. Seperti kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita yang beruntung. Cinta kepada ahli bait, kita yang beruntung. Cinta kepada Rasulullah butuh hidayah. Sama, cinta kepada ahli bait itu juga butuh hidayah. Saya mau tanya, tidak semua umat Nabi Muhammad itu cinta kepada Rasulullah. Tidak semua umat Nabi Muhammad itu kenal siapa Rasulullah. Tidak semua umat Nabi Muhammad itu berhasil mewujudkan cintanya kepada Rasulullah SAW. Tidak semua umat Nabi Muhammad itu ngarep syafaatnya Nabi Muhammad dan kelak dari kiamat. Kadang-kadang kalau sudah liburan tanggal 12 Rabiul Awal, yang dibikin aja cuma liburan, gak pokoknya gimana caranya ke Sedang Biru selesai. Nggak ada. Ini malam kelahiran Nabi, masjid mana ya yang ada kesolawatan ya? Saya ini ingin dapat syafaatnya Nabi. Cinta saya ingin diakui oleh Nabi. Saya sebagai umat Nabi mendapatkan kemuliaan, saya ingin diakui oleh Nabi. Ayo kita sama-sama pergi ke masjid, ke mushola, ada maulid. Enggak. Berapa banyak saudara kita, pokoknya kalau sudah 12 Rabiul Awal liburan waktunya ke Sedang Biru, selesai. Mana cinta sama Nabi? Mana berusaha dia untuk mewujudkan ekspresi cinta dia, rindu dia, butuhnya dia kepada syafaat Nabi? Tidak semua umat Muhammad cinta sama Nabi, kenal sama Nabi, hasrat, penasaran sama Nabi. Enggak semuanya. Enggak semuanya. Butuh hidayah cinta sama Nabi itu. Butuh hidayah. Abu Jahal melihat langsung Rasulullah. Abu Lahab itu kalau mau titip barang tetap sama Rasulullah. Bayangkan. Abu Lahab begitu musuhnya sama Rasulullah. Kalau mau titip barang tetap sama Rasulullah. Bahkan musuh sama Rasulullah. Tapi percaya sama Rasulullah. Kalau nggak dapat hidayah dari Allah, nggak Abu Jahalnya, nggak Abu Lahabnya, sama-sama kafir sama Rasulullah. Nggak dapat hidayah. Beruntung kita juga pernah hidup zaman dengan Rasulullah, nggak pernah lihat langsung wajah Rasulullah, tapi dibuat kita oleh Allah iman, cinta, kangen, ngarep syafaat Rasulullah kelak di hari kiamat. Itu karena apa? Hidayah. Itu karena hidayah. Kita cinta sama Rasulullah bukan karena kita pernah memandang wajah Rasulullah, pernah menyaksikan langsung mukjizat Rasulullah, pernah merasakan langsung akhlak Rasulullah bagaimana. Enggak. Kita cinta kepada Rasulullah karena hidayah. Sama.
Cinta kepada Ahlul Bait bukan karena apa? Cinta karena Ahlul Bait bukan karena akhlaknya. Cinta kepada Ahlul Bait bukan karena ilmunya, bukan karena popularitasnya. Cinta kepada Ahlul Bait sama seperti cinta butanya kita kepada Rasulullah. Enggak urus, walaupun saya nggak pernah tahu bagaimana mukjizat Rasulullah, saya nggak pernah melihat langsung mukjizat, akhlak, wajah, pribadi Rasulullah, saya cinta kepada Rasulullah. Sama kepada Ahlul Bait juga begitu. Kepada Ahlul Bait juga begitu. Gimana, Beb? Nah, kalau ada Ahlul Bait, misalnya habaib, sayyid yang kelakuannya nggak benar, itu urusan keluarga. Itu urusan keluarga. Tugasnya kita bukan mencaci. Tugasnya kita bukan mengaku. Syukur-syukur bisa menasihati dengan cara yang baik. Kan begitu. Tugasnya seorang muslim itu ketika melihat muslim yang lain salah, bagaimana? Boleh dicaci, dimaki, boleh dilaknat, boleh dibunuh karakternya misalnya. Enggak. Kita kalau melihat ada saudara kita yang salah, menasihati. Kalau nggak bisa minimal nggak ngerasain, minimal tuh dungakno. Tapi tetap hormat. Kenapa? Bagaimanapun juga ini adalah saudara seiman, saudara seagama. Wes, itu mukmin muslim biasa lah. Bagaimana dengan anak cucu Rasulullah SAW? Apa mau dirasai di podium? Apa mau dijadikan bahan ejekan di mimbar-mimbar? Disebut namanya dengan jelas, kemudian dicaci, dimaki, dicemooh, disindir, disindir. Hati-hati, itu nyambung langsung dengan perasaannya Rasulullah SAW. Hati-hati. Salah sudah nggak bisa menasehati, malah merasa. Muslim biasa nggak boleh kita perlakukan seperti itu. Terus gak esok nasehati, ngerasa juga gimana terhadap ahli bait. Terus gak esok nasehati, malah merasa. Kata Mbah Maimun Zubair almarhum, ahli bait itu kalau yang nakal itu sama seperti Al-Quran yang sobek. Gimana? Tetap dihormati. Al-Quran sobek boleh dibuang. Al-Quran misalkan ada di sini Al-Quran yang sobek yang sudah lama, boleh dibuang. Oh, ini Al-Quran sobek, bis gak payu, poros nganya. Nih, bisa ada masjid satu masjid karena gempa bumi roboh bangunannya. Wis tinggal apa? Tanahnya aja yang ada. Bangunannya rata dengan tanahnya. Boleh tanahnya kita kencing? Nggak boleh, tetap itu adalah masjid. Walaupun bangunannya roboh, sama. Ahli bait kapan ada yang salah, tugasnya kita menasihati. Kalau nggak bisa menasihati, saya langsung laporkan kepada yang mampu menasihatinya. Laporkan ke orang tuanya, laporkan kepada gurunya, misalnya gitu. Laporkan kepada saudaranya. Kalau enggak, yuk. Daripada saya mau tanya, kita menjadi umat Nabi Muhammad mulia ya? Kita menjadi umat Nabi Muhammad mulia ya? Saya mau tanya, apakah kita menjadi umat Nabi Muhammad itu karena doanya kita? Bukan. Apakah karena usahanya kita? Bukan. Tapi karena pilihan dari Allah. Jelas ya? Umat terdahulu iri sama kita. Iya. Umat paling kancil melbusur gue paling awal. Umur paling pendek tapi pahala ibadahnya lebih afdol daripada kami, umat terdahulu. Mereka iri, tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Allah yang pilih. Allah yang pilih. Sama. Ada ahli bait kok diangkat ya? Kan pada menungsone. Saya mau tanya, yang memuliakan siapa? Yang angkat derajatnya mereka siapa? Yang punya kehendak untuk memuliakan mereka siapa? Apa mereka? Enggak, kita nggak bisa milih orang tua kita siapa. Sama. Mereka ahli bait, habaib nggak bisa milih mereka ini jadi keturunannya siapa. Allah yang berkehendak. Sebagaimana Allah berkehendak memilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Sama. Kalau ada yang bertanya-tanya, lah apa sih? Abdi kok dimudah no? Sama. Apa perlunya Allah muliakan kita sebagai umat Muhammad? Lalu fisiknya kita paling lemah, umurnya kita paling pendek, ibadah kita paling dikit, lalu umurnya paling pendek. Umat terdahulu fisiknya paling kuat, umurnya panjang-panjang, lebih dulu iman sama Allah, lebih dulu iman sama Nabi Muhammad, lebih dulu iman sama Nabi Muhammad. Tapi tetap mereka di belakang kita nanti ketika kita masuk surga. Apa boleh mereka umat terdahulu iri sama kita? Kok enak?
umat Muhammad kok para dadi raja di para umat. Nah, kok enak umur paling dek, kesempatan ibadah paling dikit, iman paling telat. Bisa mereka ngomong seperti itu, protes seperti itu, bertanya-tanya tentang takdirnya Allah. Gak punya hak. Sama, apa haknya kita untuk bertanyakan? Loh Allah yang berkehendak, mau apa kita? Mereka habaib memilih, yang memilih mereka menjadi habaib bukan diri mereka sendiri. Allah yang berkehendak. Selesai. Mau? Abu Lahab walaupun paman dari kehendaki oleh Allah, tidak dikehendaki, nggak dikarapi sama Allah SWT, nggak ditakdir, terputus kemuliaannya dia sebagai kerabat Nabi karena kekafiran. Ada sebagian lain keturunan Nabi yang dimuliakan oleh Allah SWT. Selesai. Kenapa? Pilihan Allah. Saya ini nggak bisa pilih, saya menjadi anaknya siapa, menjadi cucunya siapa, saya nggak punya hak untuk pilih. Allah berkehendak. Selesai. Mau gimana? Mau protes kepada siapa? Protes kepada kami. Protes kepada kami. Lu saya nggak pilih. Siapa di antara kita bisa pilih? Kita jadi anaknya siapa, cucunya siapa? Kan bisa. Saya juga nggak bisa pilih. Saya jadi cucunya siapa, saya mau jadi anaknya siapa, bukan saya yang milih. Allah itu. Jadi kalau jangan mau protes sama Allah. Gambarnya dari itu. Jadi kalau ada orang sekarang mencaci habaib, protesnya sama Allah. Podo bibit, podo menungsoni, sekarang ada mono-monoan, podo mati kamu sama umat terdahulu. Kenapa kamu masuk surga lebih dulu kalau begitu? Jangan protes sama manusia, jangan protes sama yang menciptakan, yang memilih mereka. Titik. Itu adalah jawaban. Itu adalah jawaban. Kita nggak bisa memilih untuk menjadi keturunannya siapa. Cuma ingat bagaimanapun juga, kapan kita hormat sama mereka, berarti kita hormat sama Rasulullah. Kalau kita bisa hormat sama anaknya kiai, kenapa kita nggak bisa hormat dengan anaknya, cucunya, keturunannya yang tidak menjadi kiai kecuali karena ilmunya beliau Rasulullah SAW. Nggak mungkin ada kiai tanpa ilmunya Rasulullah, nggak mungkin. Tapi orang sekarang gimana? Saya pernah diundang di mana lagi? Saya pernah diundang di mana lagi? Pas zaman Rasulullah bilang rendes, diundang mana lagi? Kebetulan dijemput. Waktu mau nyampe lokasi, saya dipesan sama panitia dari mobil. Beb, ngapunten beb, nanti jangan nyinggung-nyinggung ya. Lagi panas-panasnya itu. Kalau nggak salah, pas viral-viral, lo nyinggung apa? Pura-pura nggak tahu. Ya itu beb, Nabi dibilang rempes dulu beb, bisa nyinggung-nyinggung ya. Oh ngoten, iya beb, gak enak. Saya mau tanya, Pak. Saya mau tanya, kira-kira kalau saya kiai, dengan berani ngomong seperti itu? Ngapunten kiai, oh nyinggung-nyinggung, ini nyinggung, berani kira-kira dengan? Lihat, terus aja kiai, lihat aku Gus, saya ini kalau misalkan Gus Pak, berani dengan ngomong seperti ini. Ngatur-ngatur ini berani, apalagi dengan Nabi. Ditambahkan tekno di sana lain. Yang penting saya nggak nyebut nama, menyebut organisasi. Fokus ilmiah saja, belani Nabi kok gak oleh. Kamu punya majelis itu karena Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad gak ada majelis kamu. Jangan-jangan kamu hidup karena majelis. Besok makan gak ada majelis. Kapan Nabi dilong-long kemudian jangan dibahas. Apa? Jangan dibahas. Tak bahas. Yang penting ilmiah. Yang penting ilmiah kita ke umat. Gak boleh. Gak enak. Tapi gak belain Nabi itu gak boleh. Lah kita ini hidup menjadi orang beriman, kenal Allah, bisa sholat, bisa wudhu. Lah karena siapa? Kok ngomong langsung disinggung di atas? Ya perlu disinggung. Betul tak Nabi rempes? Betul tak Nabi itu galekan misalnya? Betul tak Nabi itu nyolong mangga, nyolong rambutan gitu? Ya perlu disampaikan. Kalau yang dikhawatirkan Sayyidina Ali, bukan hak sama batin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ngomong, yang aku khawatirkan bukan hak dan batin. Mulai dari zamannya Nabi Adam sampai kiamat ada hak ada batin. Aku tidak pernah mengkhawatirkan adanya kebatilan. Aku tidak pernah mengkhawatirkan adanya kebatilan. Aku tidak pernah mengkhawatirkan adanya kesalahan atau kemaksiatan. Terus apa yang kau khawatirkan wahai Ali? Yang aku khawatirkan adalah ketika orang yang punya ilmu diam, sehingga yang salah dianggap benar-benar tidak bersalah. Yang aku khawatirkan adalah ketika orang yang punya ilmu karena sungkan, karena gak enak hati, jaga perasaan, tapi mengorbankan syiar agama. Oh ya, ini aku khawatir. Akhirnya yang benar dianggap salah, sudah terlanjur dianggap benar, dan yang salah, yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Kenapa? Yang tahu diam, karena jaga perasaan. Oh enggak, yang penting ilmiah, yang penting gak ada caci maki.
Yang penting gak ada laknat sana, laknat sini, selesai. Ilmiah aja, ilmiah, sampai bicara ilmiah, selesai. Cuma yang saya bahas berkaitan sama topik, kira-kira panitia itu berani nggak ngomong itu kalau saya kiai? Mikir ya, waduh kayak enak, waduh suka, kawan mungkin sibuk-sibukan sama konai, ya, bisa hormat sama kiai tapi nggak bisa hormat sama cucu Nabi. Bukan jelek hormat sama kiai, tapi akan menjadi jatuh kalau kita nggak bisa hormat sama cucu Nabi. Saya mau tanya, kecewa nggak kita sebagai orang tua kalau punya anak bisa hormat sama gurunya tapi nggak bisa hormat sama panjenengan? Disuruh gurunya udah terus udah, disuruh gurunya beledek udah, petir berangkat, pagi sampai malam khidmat katanya cari barokah. Tapi panjenengan kadang-kadang budas-budus keluar masuk rumah nggak pernah dicium tangannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak ada. Kecewa? Kecewa. Bukan jelek khidmat sama guru, tapi akan menjadi jatuh nilainya gara-gara dia nggak bisa khidmat dan hormat kepada orang tua. Baik, hormat, khidmat sama kiai baik, tapi akan menjadi percuma dan sia-sia kalau dia nggak bisa hormat kepada cucu Nabi Muhammad SAW. Pernah diceritakan ada satu orang sebagai gubernur lah, atau wali kota gambarannya kalau sekarang, penguasa, pejabat, yang dia menjadi bendahara daripada Baitul Mal. Yang Baitul Mal ini uangnya diputar, dimanfaatkan, yang hasilnya digunakan untuk menghidupi Ahlul Bait di zaman itu. Ahlul Bait dulu melarat-melarat, nggak seperti anak cucu Nabi sekarang. Dihormati, disanjung kalau sekarang. Kalau dulu ancamannya nyawa ya. Makanya kami nggak kaget kalau misalnya kami dibunuh, kami nggak kaget. Sayyidina Hasan dibunuh, Sayyidina Husain dibunuh, Sayyidina Ali diracun, Sayyidina Ali dan Abi mati diracun. Kami lebih siap untuk itu daripada kami siap untuk dihormati. Kalau dihormati siap aja, tapi dibunuh, dicaci, dimaki siap. Kenapa? Kakek kami yang lebih mulia daripada kami, datuk kami yang lebih dekat kepada Allah daripada kami, matinya dibunuh, matinya tragis, terpotong kepala dengan badan. Sayyidina Husain yang dirinya pernah dikecup oleh Rasulullah SAW, yang pernah dipangku oleh Rasulullah SAW, yang pernah digendong oleh Rasulullah SAW ketika sholat, terpotong antara kepala sama leher, antara kepala sama badan putus. Siapa kami berharap dihormati? Siapa kami berharap disanjung? Yang ada beliau-beliau yang lain disanjung. Kami ini hanya terima hasilnya dok. Tapi kami lebih siap untuk dipateni daripada kami siap untuk dihormati. Kenapa? Hormat nggak hormat itu urusan orang lain, urusannya kami. Tapi masalah siap dipateni, nah itu adalah turun-temurun warisan daripada kakek datuk kami semuanya. Kemudian ada satu sayyid minta jatah. Ini kan Baitul Mal ya, hasilnya digunakan untuk kepentingan Ahlul Bait. Memang lah Ahlul Bait dulu nggak susah hidupnya, sama seperti kakek nenek moyang kita dulu lebih susah daripada kita hidupnya. Rekoso dulu, mau kerja apa juga berat. Dulu Ahlul Bait juga minta jatah, tapi ternyata si sayyid ini memang nakal, ditolak. Wah, nanti kamu buat mabuk, wah nanti kamu buat judi, wah nanti kamu buat begini, kamu buat begitu, enggak ditolak. Singkat cerita ditolak. Malamnya mimpi ketemu Rasulullah, tapi Rasulullah diajak salaman nggak mau terima. Bayangin. Ketemu Rasulullah, si pejabat ini bendahara ini. Siapa yang nggak ingin cium tangannya Rasulullah ketika mimpi? Semua nggak ingin cium tangannya Rasulullah. Ketika mau cium tangan Rasulullah menapis, nolak, tanda marah. Tanya, ya Rasulullah, aku kan umatmu, ya kamu umatmu. Terus kenapa ya Rasulullah, kamu sudah melukai perasaanku karena kamu sudah membuat pecah perasaan daripada anak cucuku. Kapan ya Rasulullah tadi pagi? Ada satu cucuku minta jatah daripada Baitul Mal, kenapa nggak kamu kasih? Nggak kamu kasih? Ya Rasulullah, nakal ya Rasulullah. Kelakuannya begini, nggak sama seperti Anda, nggak ikuti jejaknya Anda. Saya mau tanya, anak nakal nggak berhak dapat warisan kan? Dijalannya balik sama Rasulullah, ditanya balik sama Rasulullah. Anak mau tanya sama ini,
Kalau anak ente nakal, ketika ente meninggal, anak itu gak dapat warisan. Apakah nakalnya anak mencabut hak warisnya? Ya, nakalnya dia urusan saya, tapi itu menjadi haknya dia, kasih. Apa yang menjadi haknya dia, itu kewajibannya kamu, kasih. Nakalnya dia urusan saya, nanti dia akan ketemu sama saya gitu. Bukan urusannya kamu. Artinya masing-masing ada porsinya gitu. Masing-masing ada porsinya. Ada saya nakal, porsinya kita apa? Menasehati, bukan ngasih hak. Ada saya nakal, tugasnya kita ngasih tahu, bukan mengurangi kemuliaannya dia. Ya, ada. Itu berarti kita sudah mengurangi haknya dia. Kita sudah mencederai kewajibannya kita. Ada saya nakal, tugasnya kita menasehati, bukan mengurangi kemuliaan yang Allah berikan kepada dia. Gak bisa. Itu gak bisa. Tidak diperkenankan. Dan sudah sering saya sampaikan, cinta kepada Ahlul Bait akan sambung kepada cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah akan sambung kepada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini mau tanya untuk insyaallah minggu akan datang kita bahas tentang sejarah para tabi'in. Banyak khilaf di antara ulama. Siapa sih tabi'in yang paling afdal dulu? Ada yang berpendapat Sayyidina Hasan al-Basri. Ada yang berpendapat Sayyidina Uwais al-Qarni. Ada yang berpendapat Sayyidina Sa'id bin Musayyab. Rata-rata ulama berpendapat nggak keluar dari 3 nama ini. Uwais al-Qarni, Hasan al-Basri, dan juga Sa'id bin Musayyab. Ini yang sering diperdebatkan oleh para ulama. Siapakah di antara mereka yang lebih afdal? Kalau sahabat kan jelas ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Jelas sudah. Tapi untuk para tabi'in banyak khilaf di antara ulama. Tapi khilafnya mereka tidak keluar dari 3 nama ini. Sa'id bin Musayyab, Uwais al-Qarni, kemudian Hasan al-Basri. Kita akan bahas satu-satu karena mereka punya kemuliaan masing-masing berbeda. Kita akan bahas satu-satu, tujuannya apa? Agar Rasulullah SAW itu orang yang paling teguh hatinya, paling kuat imannya, tapi tetap diceritani sama Allah tentang Nabi Adam bagaimana, Nabi Nuh bagaimana, Nabi Idris bagaimana, sampai Nabi Isa. Padahal Rasulullah teguh-teguhnya iman seseorang. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nuthabbitu fu'adak. Wahai Muhammad, aku ceritakan kepada kamu tentang biografi para nabi agar hati kamu ini kuat. Memangnya hati Rasulullah lemah? Memangnya iman Rasulullah tipis? Enggak. Tapi itu menjadi ibrah, menjadi hikmah pelajaran buat kita. Kalau Rasulullah masih diceritakan sama Allah tentang para nabi-nabi terdahulu agar semakin kuat iman Rasulullah. Ya apalagi kita yang imannya lemah, yang imannya tipis, yang hatinya lemah. Betul. Kata para ulama, kita ini kalau sedang futur. Apa futur itu? Futur itu kehilangan semangat untuk ibadah. Hadir majelis kok males ya. Mau sholat tahajud biasanya setiap orang kok males ya. Mau zikir, mau ini, kok males ya. Cara ngecesnya bagaimana? Cara ngecesnya bagaimana? Kumpul sama orang soleh dan dengar cerita-ceritanya mereka. Syukur-syukur bisa kumpul sama orang soleh. Kalau nggak bisa minimal mendengar ceritanya mereka, itu kadang-kadang bisa membangkitkan gairah kita untuk kembali beribadah, untuk kembali beramal soleh, mendekati diri, bertakarrub ila Allah, mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti HP. Sama seperti HP. HP ini bisa dicas kalau kabelnya itu nyolok, mancep ke listrik. Sama, hati kita ini perlu dicas. Ada setrumnya. Cuma kalau nggak dicolok, nggak mancep, iya nggak jalan. HP misalnya ditaruh kabel, tapi ujung kabel yang lain nggak mancep ke listrik. Yang salah HP-nya, yang rusak HP-nya, yang rusak apa kabelnya, apa listriknya nggak ada, apa strumnya nggak ada semuanya. Baik, kelar, mari urusan. Tinggal sama. Saya ini futur, tapi menang. Saya ini males, tutup malah. Saya ini lagi nggak semangat ibadah, malah maksiat. Saya ini lagi nggak malah lihat TV, malah buka HP. Punya hati, kita sudah punya setrum dengan orang-orang soleh. Kita kan punya iman. Kita sudah punya
listrik dengan Rasulullah, sudah nyetrum dengan para sahabat, sudah nyetrum dengan para ahli bait, dengan para tabi'in, orang-orang soleh semuanya, para ulama. Kita sudah nyetrum, cuma perlu gandum Rasulullah. Nah, kalau sudah klub, tambah dayanya, tambah semangat, tambah gairah kita untuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita pas futur, pas males, pas kehilangan semangat untuk ibadah, justru paksa diri kita saat itu untuk mendekat kepada orang soleh, atau minimal mendengar ceritanya orang-orang soleh. Mendengar ceritanya orang-orang soleh. Kita sering seperti majelis ini, pengajian ini, sering kita dengar ceritanya orang-orang soleh. Ulama begini, kebiasaan hidupnya begini, wali begini, kebiasaan hidupnya begini. Kita sering. Masa nggak ada semangat belas gitu ya? Kalau nggak ada semangat belas lebih parah berarti. Kenapa? Wis nyeklek, sudah mancep, tapi kok nggak naik dayanya? Wah, ada yang rusak kabarnya berarti. Ada yang rusak kabarnya, ini lebih parah. Insya Allah nggak sampai sedemikian rupa gitu. Insya Allah masih ada. Tapi kadang-kadang kita nurutin nafsu, kapan malas bis. Itu kadang-kadang kita semangat yo. Tapi begitu malas, buyar kabeh. Sholat sunnahnya buyar, baca Al-Qurannya buyar, pengajiannya buyar, nggak istiqomah. Wah, kabeh tinggal, aduh malas. Salah, justru butuh-butuhnya kita hadir pengajian, ngecas tadi itu mendengar ceritanya orang soleh, mana orang soleh. Justru ketika kita futur, HP itu butuh dicas ketika drop. Bukan butuh dicas ketika masih 80%, 90% persentase dayanya. Justru ketika tinggal 10% ini butuh dicas, mumpung belum mati. Kalau sudah mati gak ada manfaatnya. Sama hati ini butuhnya dicas ketika drop, dicas mumpung belum mati. Kalau sudah mati, orang itu kalau tidur masih bisa dibangunkan. Orang itu kalau lupa masih bisa diingatkan. Hati kalau sudah mati sama seperti orang mati ditangani mau jadi Allah gak bakal lagi. Nah, inilah pentingnya kita. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan minggu yang akan datang tentang sejarah orang-orang yang soleh, mulai dari kalangan para tabi'in sampai apa perlunya kita cinta sama orang soleh. Ada tak untungnya kita cinta sama orang soleh, walaupun namanya kita nggak sama, nggak sesoleh mereka. Kita cinta sama Imam Syafi'i, cinta. Amalnya kita apa sama? Enggak. Kita cinta sama Sayyidina Hasan Basri, cinta. Kita kenal, tahu sejarahnya, usaha kita tahu. Apakah sama? Enggak. Apa perlunya kalau begitu kita sama mereka, kita nggak bisa meneladani mereka? Nah, ada pembahasannya itu. Ada pembahasannya. Insya Allah kita akan bahas di minggu yang datang. Wallahu a'lam. Ada yang mau tanya? Mudah-mudahan dari ilmu bermanfaat buat kita semuanya. Allah jaga iman dan Islam kita semuanya sampai kita meninggal dunia, dan mudah-mudahan kita semuanya setelah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Nikmat dunia mudah-mudahan Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat dohir Allah sempurnakan dengan nikmat batin, nikmat hidup Allah akhir dengan pungkasan husnul khotimah. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.